Halo, selamat datang kembali di konten kami. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah keunikan dari 9 huruf. Mungkin teman-teman banyak yang nggak menyangka ya, ternyata ada keunikan 9 huruf dari kesaktian. Sebuah kesaktian, saya pikir ini. Dikatakan kebetulan ya nggak kebetulan. Jadi silakan teman-teman hitung. Indonesia itu ada berapa huruf? INDOSIA. Indonesia. 9 huruf kan? Nusantara 9 huruf. Nusantara juga 9. 9 huruf. Jadi ketika bicara simbol-simbol negara di negara kita tercinta ini, ternyata hal-hal yang sifatnya sakral itu pasti 9 huruf. Wali Songo. Wali Songo 9. Wali Songo. Lah. Iya. Ini kita runtut sejarah, ini nyambung loh. Nahdlatul Ulama. Nahdliyin 9. 9. Ya. Ini sangat runtut sekali dari sejarah. Saat ini kita punya paham Pancasila. Berapa huruf? Pancasila. Ideologi kita Pancasila. Berapa huruf? 9. 9 huruf. Negara kita Indonesia atau? Iya. 9 huruf. Ini dikatakan klenik ya klenik, ini yo kok hitungannya kok sangat klenik sekali ini. Ya, Nusantara berapa huruf? 9. 9 huruf. Nah, dulu proklamatornya siapa? Bung Karno. 9. Kenapa Bung Karno memakai Bung Karno tidak Pak Karno atau Mas Karno? Ya, karena itu dia ingin mengepaskan ke-9-nya itu. Kayaknya itu mungkin sebuah kompromi. Bung Hatta. 9 ya? Iya, 9 ya. Bung Hatta juga 9. Jadi gini urutannya. Saya urutkan ya. Dan yang paling ujung itu sangat, kalau dalam konteks Islam itu sangat nyambung. Kan ada seorang manusia dari timur yang akan ikut memerangi Dajjal, ya enggak? Ya. Bernama siapa? Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi berapa huruf? 9. Paling ujung itu adalah Imam Mahdi. Ya. Sebelum Imam Mahdi itu bernama Indonesia. Makanya kebanyakan orang-orang itu yang percaya hal-hal mistis seperti itu, atau yang sangat bicaranya metafisis, kan meyakini bahwa Imam Mahdi dari timur. Ya. Ya, yang dipikir dari Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia adalah mayoritas Islam. Paling ending adalah Imam Mahdi. Terus Indonesia 9 huruf. Indonesia punya dasar hukum atau ideologi Pancasila. Itu juga 9 huruf. Sang proklamator kita bernama Bung Karno. Bung Karno tidak mau disebut Soekarno, lebih suka disebut Bung Karno. Artinya dia sudah dibisiki, pokoknya itu 9 huruf Bung Karno. Nah, Bung Karno itu punya sahabat-sahabat atau teman rekan dekatnya namanya Marhainis. Nah, kalangan agamis itu atau kalangan ulama itu yang benar-benar, mohon maaf ya, yang benar-benar bacanya sampai membuat sebuah semboyan dilakukan, namanya Hubul Waton Minal Iman, kan orang-orang Nahdliyin juga 9. Dan NU itu punya simbol 9 bintang. Jadi angka 9 ini sangat mistis sekali. Termasuk di Cina itu 9 naga. Kita punya 9 bintang yaitu NU dan Nahdliyin. Di Cina ada 9 naga. Dan kita selalu memakai huruf 99 itu. Setelah itu turun lagi ke Bung Karno, itu masih keturunan dari Sunan Giri. Sunan Giri 9. Wali Songo 9. Wali Songo. Dan kenapa harus Songo? Harus 9. Ya, memang harus Wali Songo. Harus 9. Berarti nama-nama yang apa ya? Nama-nama yang berjasa. Enggak apa ya? Punya kesaktian 9 ini. 9 ini punya kesaktian, gitu. Nah, dari sejarah itu tak mundur lagi ya. Ada namanya Gajah Mada, itu berapa? 9. Gajah Mada itu yang orang yang ingin menyatukan Nusantara. Nusantara berapa?
9. Cita-cita Gajah Mada adalah Nusantara. Kesaktian Majapahit tidak di Majapahit atau di Gajah Madanya. Raja Islam pertama itu siapa? Sultan Agung. Disebut Brawijaya. Era-era dinasti Brawijaya, era-era Islam pertama ya. Brawijaya berapa? Brawijaya 9. Brawijaya. Iya. Jadi kita bicara sejarah itu hal-hal yang paling apa yang pokok itu selalu 9 hurufnya. Itulah istimewa angka 9. Huruf apa? Huruf 9. Kayak kebetulan gitu. Tapi dalam literatur mungkin kepercayaan atau keyakinan itu ada nggak sing menjelaskan tentang kenapa kok harus 9? Itu ada nggak? Yang guna keyakinan atau penjelasan? Kalau dalam Islam kan jelas toh 9 kan angka istimewa toh. Termasuk Asmaul Husna kan 99 loh. Ya. Angka istimewa. Dan lawan 9 adalah 6. 6 itu dalam keyakinan orang sana, orang barat kan Dajjal. Enggak ini enggak ya intinya ya 6 itu lambang dari apa tuh? Setan apa itu namanya? Setannya itu lupa saya. Lucifer. Nah, versi orang Islam kan yang disebut 6 ya angka Dajjal. DAJJAL Dajjal. Nah, simbol 6 kan buruk. 6 kan melambangkan Lucifer atau Dajjal. Nah, 99 simbol dari Asmaul Husna. Nama Tuhan 99. Makanya Wali Songo harus 9. Karena 9 sebuah kesempurnaan. Guru fisika dulu itu mengatakan bahwa dimensi Tuhan adalah dimensi 9. Maksudnya gimana? Bagi dia itu Isra Mi'raj adalah perjalanan dimensi dari langit manusia ke langit Sabtuju, itu langit ke dimensi 9. Kita berada di dimensi 3 menuju ke dimensi 9. Maksudnya dimensi 9 itu apa? Langit atau? Kan langit Sabtuju toh. Sabtuju. Sampai ke langit Sab 9 atau langit sampai ke dimensi 9. Oh. Dimensi 9 adalah dimensi Tuhan. Berarti Isra Mi'raj itu cuma nyampe 7. Iya. Menurut guru fisika saya sebagai seorang museum, dia mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bisa dijelaskan secara metafisis. Bagi dia bahwa fisika kan sesuatu yang bisa diobservasi toh. Tapi sesuatu yang tidak bisa diobservasi, kita kan nggak bisa memprediksi, nggak bisa menilai, kan? Tidak bisa mengukur. Lah itulah kira-kira dimensi di atas kita. Dimensi kita adalah dimensi manusia, adalah dimensi 3. Kita bisa mengukur dimensi kita saja. Dan dimensi 4 itu dimensi waktu. Jadi langit Sab 1 adalah langit Sab 4 itu masih dalam langit biasa. Bukan perjalanan perjalanan Mi'raj itu bukan bagi guru saya loh. Itu tidak diartikan terus secara letterless terus mengatakan bahwa itu perjalanan lintas langit, tidak. Kalau langit kita di dimensi kita nggak ada batasnya teman. Tapi kan kita punya langit Sab itu. Jadi maksud Sab bagi beliau itu guru saya itu sebuah perjalanan dimensi sampai ke dimensi 9, yaitu dimensi Tuhan. Jadi bagi beliau perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan dari dimensi manusia ke dimensi Tuhan. Itu dimensi 9, dimensi kesempurnaan. Berarti ini tidak ada kaitannya dengan ukuran berarti ya? Ukuran berapa tinggi berarti enggak? Kalau kita masih bicara ukuran, bicara waktu, dimensi kita. Dimensi 1, 4. Dimensi 4. Iya. Dimensi 3 kan ruang. Dimensi 3 itu ruang, dimensi 4 adalah waktu itu. Berarti dimensi 5 di atas waktu. Apalagi dimensi 6, dimensi 7, dan dimensi 8, dimensi 9. Dan ini bisa apa ya? Kalau dalam konteks metafisika emang ya seperti itu pandangan beliau tentang hakikat Tuhan itu. Nah, kita kembali ke planet tadi bahwa memang grup 9 itu sangat istimewa bagi kita. Makanya wajar saja ketika Imam Mahdi mungkin dari timur, dari Indonesia, ya bisa jadi karena kita kan mayoritas Islam dan penduduk Islam atau negara Islam terbesar kan Indonesia, bukan Arab Saudi. Di hadis pun jelaskan bahwa Imam Mahdi dari timur. Mana lagi bukan dari Indonesia. Kita selalu membawa angka 9 ya. Termasuk NU itu dulu sangat istimewa. Kenapa? Dia membawa bintang 9. Bintang 9 adalah simbol yang sangat istimewa. Filosofisnya jelas bahwa bintang 9 itu 1 Kanjeng Nabi, 4 imam,
dan 4 pulau Faurosidin. Nah ini kalau diputar apa di otak-atik apa ya? Nah orang Jawa istilahnya kan otak-atik matuk. Otak matuk. Dari sudut manapun, dari sudut planet, dari sudut sejarah, dari sudut metafisika tadi, 9 itu sangat istimewa. Bahkan dalam hitungan matematika 9 angka paling tinggi. Itulah keistimewaan 9. Jadi dilihat dari sudut pandang metafisika, dari sudut pandang matematika, dari sudut pandang sejarah kita, sejarah bangsa Indonesia, 9 itu sangat istimewa. Monggo teman-teman kira-kira tanggapannya apa kesakralan dari 9 ini. Hitung sendiri Indonesia berapa? 9. Ini kira-kira kebetulan kok yo. Kok kebetulan sekali ini loh. Nanti saya tuliskan di skripsi urutan sejarah kita 99 huruf gitu. Dan itu sangat apa ya? Sangat menjadi titik utama dari sejarah kita. Indonesia inti negara kita, Pancasila inti ideologi kita, Nusantara inti dari apa ya? Inti dari roh Indonesia kan Nusantara itu sendiri. Bung Karno sang proklamator. Sunan Giri itu masih sebagai keturunan dari Bung Karno, masih keturunan Sunan Giri. Sunan Giri juga 9. Wali Songo juga 9. Secara huruf Wali Songo 9. Gajah Mada 9. Itu sampai Sriwijaya. Bahkan agama leluhur kita yaitu Kapitayani juga 9. Dan banyak huruf-huruf 9 itu yang sangat luhur-luhur sekali nih yang 9. Makanya kita berdua tuh ingin Buminan nih kan 9. Masa? Iya. Jadi kalau jenengan yang ini istimewa ya sebut Bung saja, Buminan saja. Kalau saya kan harus ngepaskan 9 kan usul masih 4. Juga 1, 2, 3, 4, 5 lagi apa? Mas usul masih kurang. Raden. Ya Raden usul itu saya kan 9. Raden usul memang 9. Jadi Raden usul dan Mas dan Buminan kan ngepaskan 9. Ini kalau sudut konek-konek berarti kan Bung Karno, Bung kan memang panggilan Bung kan bahasanya orang Modernisme kan tidak ada kelas sosial kalau Bung gitu. Tapi kan dari segi konek Bung Karno kan mencoba dipaskan ke 9-nya itu loh. Makanya nggak mau disebut Pak Karno atau Mas Karno, sebenarnya Bung Karno. Soekarno masih kurang, Soekarno ini berapa? Makanya dipaskan 9 Bung Karno. Itulah keajaiban 9. Lawan 9 adalah 6 adalah Dajjal. Masuk Israel juga 6. Simbol Israel adalah 6. Iya, Israel 6 ya. Tahu simbol Israel? Bintang 6. Bendera Israel bintang 6. Simbol-simbol Yahudi itu 6. Yahudi itu 6. Ya ini bukan memburukan orang Yahudi, tidak, mohon maaf ya, ini hanya bicara ekonomi saja. Mungkin sekian dulu ya untuk konteks kali ini. Cukup menarik memang kalau kita bincangin tentang 9. Mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi, kita bicarakan soal angka atau huruf atau keajaiban dari 9 ini. Paling tidak kita menjadi tahu lah Ya. Bahwa Indonesia nama-nama besar itu kalau dihitung itu jumlah hurufnya itu 9. Ya. Ya mungkin sekian dulu untuk konten kali ini, untuk konten Gedagus kali ini. Berhubung ruangannya mau gelap, mungkin kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton hingga akhir. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.